Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Efrianti Lawade dari kelas 41. Jadi di sini saya akan menjelaskan proyek saya tentang sistem antrian klinik, yang dimana dengan syarat proyek implementasi bebas terdapat kelas minimal 5, objek minimal 10, masing-masing kelas dan objek memiliki atribut minimal 3, masing-masing kelas dan objek memiliki function minimal 3, dan terdapat konstruktor, polimorfisme, dan enkapsulasi. Nah, pada proyek program saya yaitu sistem antrian klinik, yang dimana terdapat 5 kelas, yaitu ada kelas user, kelas dokter, yang dimana dia merupakan kelas turunan dari kelas user, dan kelas pasien yang merupakan kelas turunan dari kelas user, dan ada kelas antrian dan kelas klinik. Nah, dimana terdapat objek, ada 11 objek, yang dimana objek klinik dan objek dokter ada 4, dan objek pasien ada 6. Nah, langsung saja saya jelaskan programnya dari awal. Nah, ini merupakan kelas induk, yaitu kelas user, di mana dia terdapat properti ada dari kelas user, yaitu terdapat properti ID, nama, dan email. Nah, dia bersifat protected atau hanya dapat diakses dari dalam kelas atau kelas turunannya. Nah, di sini juga terdapat function construct, di mana dia menginisialisasi nilai awal properti objek. Nah, this ID ini merujuk pada objek saat ini. Nah, untuk arah panah ini untuk mengakses properti saat objek dibuat. Nah, ini untuk mengakses properti ID, properti nama, dan properti email. Dan terdapat juga function atau method get ID, yang dimana dia akan mengembalikan nilai ID, dan ada juga metode get nama, dan dia akan mengembalikan nama, dan metode get email, dan akan mengembalikan nilai email. Nah, ada juga untuk metode get details. Nah, get details ini dia akan menjadi polymorphism atau override, yang akan digunakan pada kelas pasien dan kelas dokter. Nah, dia merupakan override, atau override itu metode yang digunakan pada kelas yang sama, tetapi untuk sifatnya berbeda tergantung dari kelasnya. Nah, untuk di sini ada metode get details. Nah, dia akan mengembalikan nilai ID, nama, dan email. Nah, untuk ID, nama, dan email ini akan digunakan lagi pada kelas dokter dan kelas pasien. Nah, di sini juga ada kelas yang kedua, yaitu kelas dokter, yang merupakan turunan dari kelas user. Di sini terdapat propertinya. Yang pertama ada 2, yaitu spesialis dan jadwal, dan dia enkapsulasinya dia bersifat protected atau hanya bisa diakses dari dalam kelas atau kelas turunannya. Nah, di sini untuk function construct ini untuk menginisialisasi nilai awal properti objek. Nah, di sini parent ini digunakan untuk mengakses konstruktor induk, yang dimana konstruktor induknya yaitu diisi dengan parameter properti ID, nama, dan email. Di sini untuk nama dan email, ID, nama, dan email ditambahkan dengan properti spesialis dan jadwal. Nah, untuk kelas dokter juga tersendiri terdapat metode get specialist, dan dia akan mengembalikan nilai spesialis dari dokter. Jadi dokternya akan termasuk ke spesialis apa, dan metode get jadwal, dan dia akan mengembalikan jadwal dari dokter tersebut. Kemudian function, ada function get details, di mana dia merupakan override dari atau polymorphism dari kelas induk, yaitu kelas user. Dia digunakan pada kelas dokter. Dan parent ini untuk mengakses metode dari kelas induk. Di sini dia mengakses metode get details. Nah, untuk spesialis dan jadwal, di sini merujuk pada objek saat ini, dan properti ini untuk tanda panah ini untuk mengakses
properti. Nah, di sini untuk kelas ketiga, di sini ada kelas pasien yang merupakan turunan dari user. Nah, di sini untuk kelas pasien terdapat properti umur dan keluhan dan bersifat protected atau hanya bisa diakses dari dalam kelas atau kelas turunannya. Nah, di sini ada metode atau function construct di mana dia menginisialisasi nilai dengan parameter. Menginisialisasi parameter ID, nama, email, umur, keluhan. Nah, di parent ini untuk mengakses properti induk, untuk mengakses konstruktor induk yaitu ID, nama, dan email. Nah, di pasien ini juga menggunakan properti ID, nama, dan email. Dan dimana dia akan memanggil metode dari kelas induk yaitu metode getDetails. Ini merupakan polymorphism atau override. Nah, di sini yang terdapat minimal 3 function, 3 metode. Nah, di sini ada metode construct, get umur, get keluhan, dan juga menggunakan metode getDetails. Kemudian ada yang keempat yaitu ada kelas antrian untuk membuat antrian pasien. Nah, di sini untuk daftar pasien dia bersifat privat atau hanya dapat diakses dari dalam kelasnya. Dan dia menggunakan tanda kurung siku atau untuk membuat array kosong untuk menyimpan nilai daftar pasien. Kemudian ada function atau metode tambah pasien dan diisi parameter properti pasien. Nah, di sini merujuk pada objek saat ini yaitu properti daftar pasien yang diikuti oleh kurung kosong untuk menyimpan array kosong dari daftar pasien. Kemudian menampilkan tampilan pasien dengan ID ini, kemudian nama pasien diikuti dengan email dan umur pasien, kemudian keluhan dari pasien apa, nah ditambahkan ke antrian. Kemudian ada function metode panggil pasien. Nah, di sini jika daftar pasien sama dengan 0, maka dia akan menampilkan tidak ada pasien di antrian atau dia akan mengembalikan nilai 0 atau kosong karena sudah tidak ada lagi pasien yang berada pada antrian. Nah, count ini. Kemudian untuk pasien array shift. Nah, array shift ini berarti untuk dia bergiliran. Kemudian daftar pasien dan menampilkan output memanggil nomor antrian 1 dengan pasien ini, kemudian mengembalikan nilai pasien. Kemudian ada metode get daftar pasien. Nah, kemudian mengembalikan nilai return atau mengembalikan nilai ke daftar pasien. Kemudian kelas yang terakhir yaitu ada kelas klinik. Kelas klinik sendiri terdapat 4 properti, yaitu ada properti nama, alamat, daftar dokter, dan dibuat dengan tanda kurung siku atau untuk array kosong untuk menyimpan daftar dokter. Kemudian ada properti antrian. Nah, dari keempat properti ini bersifat hanya dapat diakses dengan bersifat privat atau bisa diakses dari dalam kelasnya. Kemudian ada function construct juga diinisialisasi dengan properti nama dan alamat. Nah, di nama dan alamat dan antrian ini merujuk pada objek saat ini yaitu nama, alamat, dan antrian. Nah, get nama ini itu metode get nama dan metode get alamat dan metode tambah dokter. Nah, di sini untuk function daftar tambah dokter dia akan menampilkan daftar dokter dan menampilkan tanda kurang untuk menandai tiap-tiap dokter agar terlihat lebih rapi. Kemudian ada metode tambah pasien antrian. Di sini nanti untuk jika ada pasien yang mau antri maka ditambah ke pasien antrian. Kemudian ada metode proses antrian. Nah, di sini jika pasien sama dengan 0 maka
return atau panggil pasien. Kemudian keluhan. Nah, di sini dia menggunakan str to lower, maka dia akan agar antisipasi untuk menggunakan huruf kecil semua dari keluhannya dan memanggil metode get keluhan. Nah, di sini dokter dipilih. Di sini memilih dokter. Di sini logikanya begini. Jadi kalau pasien dengan keluhan sakit gigi, maka dia dialihkan ke dokter spesialis gigi. Dokter dengan keluhan sakit mata atau berhubungan dengan mata, maka dia dialihkan ke dokter mata. Kemudian pasien dengan keluhan selain dari dokter mata dan gigi, maka dia keluhan mata dan gigi, maka dia dialihkan ke dokter umum. Kemudian di sini for each merupakan struktur kontrol yang digunakan dalam perulangan. Nah, di sini jika keluhan sama dengan sakit mata dan spesialis sama dengan mata, nah di sini berarti menggunakan simbol dan. Untuk jika kedua nilainya true, jika dia sakit mata dan true, dan spesialisnya dokter mata dan nilainya true. Kemudian keluhannya sama dengan sakit gigi dan spesialis gigi. Nah, di sini dia merupakan dia berarti kalau keluhannya sakit gigi, maka dia ke dokter spesialis gigi. Jika dia sakit mata, maka ke dokter spesialis mata. Dan dokter dipilih, dan di sini memilih dokternya, kemudian break atau berhenti. Nah, jika dokter dipilih sama dengan 0 atau dokter yang dipilih sama dengan kosong, maka dia dialihkan ke dokter umum. Kemudian memilih dokter tersebut, kemudian break atau berhenti. Nah, di sini setelah memilih dokter, dia mencetak string pasien dengan keluhan dari pasien tersebut akan diperiksa oleh dokter sesuai dengan keluhannya. Kemudian untuk metode tampilkan antrian di sini untuk metode ini tampilkan antrian untuk menampilkan daftar antrian ke output. Kemudian dengan awalan nomor antrian pertama yaitu 1. Nah, di sini dia akan melakukan perulangan terus-menerus sampai antrian habis. Nah, di sini melakukan testing atau tes membuat objek. Nah, di sini objek yang dibuat yaitu ada 11 objek yang diminta, yaitu minimal 10 objek yaitu. Dan di sini saya membuat 11 objek. Contoh 11 objek yaitu ada objek klinik dengan terdapat nama klinik dan alamat klinik. Dengan nama klinik yaitu Klinik Sehat dan alamat Jalan Merdeka nomor 10. Dan di sini membuat objek dokter terdapat 4 dokter yaitu Dr. Efri, Dr. Putri, Dr. Mutia, dan Dr. Farah. Dan berisi nama dokter, email dari dokter tersebut, kemudian dokter tersebut memegang spesialis apa dan jadwal dari tiap-tiap dokter. Kemudian di sini membuat objek pasien, terdapat 6 objek pasien dengan nama pasien, nomor antrian nomor urutan pasien, nama pasien, email dari pasien, dan umur pasien, dan serta keluhan dari pasien tersebut apa. Dan di sini klik klinik proses antrian. Ini merupakan dia mengambil berapa pasien pertama dari dalam antrian. Di sini mengambil 3 pasien pertama dari dalam antrian. Nah, di sini dan menampilkan string ke output yaitu klinik dan alamat, dan menampilkan daftar dokter, kemudian menampilkan daftar sisa antrian. Nah, berikut adalah hasil running dari program sistem antrian klinik. Nah, di sini dia telah menampilkan daftar antrian pasien, dan di sini dia memanggil nomor antrian pertama dengan pasien ID
pertama sampai ketiga, karena di sini kita memanggil 3 pasien pertama. Di sini kita memanggil 3 pasien pertama dari dalam proses antrian. Di sini ada nomor antrian 1 semuanya, yaitu dengan nama Lela, Erna, dan Delvi dengan masing-masing keluhan. Maka dan dia pasien dengan keluhan demam akan diperiksa oleh dokter Every karena dia merupakan dokter spesialis umum, dan pasien dengan keluhan sakit gigi akan diperiksa oleh dokter dokter Putri, dan dengan jadwal Selasa sampai Sabtu. Kemudian memanggil nomor antrian selanjutnya, yaitu antrian nomor 3 Delvi dengan keluhan sakit mata, maka dia dialihkan ke dokter spesialis mata dan menampilkan nama klinik dan alamat kliniknya, dan menampilkan daftar dari daftar dokter, kemudian menampilkan daftar sisa antrian. Nah, mungkin itu dari program saya sudah memenuhi kriteria dari soal yang diberikan, yaitu proyek dengan implementasi bebas dan kelas minimal 5, dan sudah terdapat kelas, ada kelas 5 kelas dan objek minimal 10. Saya sudah membuat lebih dari 10 objek, kemudian masing-masing memiliki atribut minimal 3, dan masing-masing kelas memiliki atribut minimal 3 dan memiliki function minimal 3. Nah, di sini sudah terdapat function atau metode yang lebih dari 3. Kemudian terdapat juga function construct atau konstruktor. Di sini juga terdapat function construct, semuanya juga terdapat function construct. Dan ada polymorphism, yaitu polymorphismnya di sini yaitu metode getDetails, di mana dia digunakan metode yang digunakan pada kelas metode yang sama digunakan pada kelas-kelas yang berbeda, tergantung dari sifat kelasnya dia digunakan untuk apa. Kemudian dan terdapat enkapsulasi, yang dimana enkapsulasi merupakan bagaimana cara suatu properti diakses atau dia dilindungi. Nah, di sini ada bersifat publik atau yang dimana bersifat publik itu dapat diakses dari mana saja, dan ada juga bersifat protected atau hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri dan kelas turunannya, atau bersifat privat atau hanya bisa diakses dari kelas yang berarti hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari program sistem antrian klinik saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.